Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Nah, tentunya di video pembelajaran kali ini akan ada salah satu materi yang akan saya jelaskan. Oke, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan ukuran pemusatan data berkelompok. Oke, sama seperti data tunggal, data berkelompok juga yang dihitung itu ada rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk rata-rata data berkelompok itu dapat dihitung menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI per sigma FI. Artinya di sana sigma adalah jumlah dari hasil kali FI dan juga sigma FI itu adalah jumlah dari frekuensi. Ya, hanya saja XI di sini berbeda dengan data tunggal ya. Kalau data tunggal, XI-nya itu adalah nilai yang ada di tabel. Nah, data berkelompok itu kalian harus mencari dulu XI-nya, di mana XI-nya itu adalah nilai tengah dari kelas ke I. Karena dalam data berkelompok nilainya itu berupa interval. Nah, maka kalian harus mencari dulu nilai tengah dari interval tersebut sehingga diperolehlah XI. Kemudian yang kedua ada median. Untuk menghitung median data berkelompok, nah di sini baru menggunakan rumus. Rumusnya adalah ME sama dengan TB tambah P. Nah, kemudian kalikan si P-nya itu dengan N/2 kurang F besar per F kecil, di mana ME-nya itu kelas median, TB-nya adalah tepi bawah kelas median, P-nya adalah panjang kelas, N-nya adalah banyaknya data atau jumlah frekuensi, F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F kecil itu frekuensi pada kelas median. Nah, artinya di sini tugas kalian sebelum masuk ke rumus, cari dulu di mana kelas median tersebut, di interval mana. Yang terakhir ada modus. Modus juga untuk data berkelompok ternyata sama, harus dihitung menggunakan rumus, di mana rumusnya adalah MO sama dengan TB tambah P dalam kurung atau kalikan dengan D1 per D1 tambah D2, di mana MO itu adalah modusnya, TB itu adalah tepi bawah kelas modus, P itu adalah panjang kelas, D1 itu adalah selisih frekuensi modus dan frekuensi sebelumnya, D2 itu adalah selisih frekuensi modus dan frekuensi sesudahnya. Artinya D1 dan D2 di sini kalian harus mengurangkan angka kelas modus dengan angka di atasnya di sebelumnya, atau angka yang ada di bawahnya atau sesudah si kelas itu. Sama seperti median, kalian juga di sini harus mencari dulu di mana letak kelas modus tersebut, di interval mana. Baru kalian menentukan TB, D1, D2 dan masuklah ke rumus modus untuk data berkelompok. Nah, untuk lebih memahami materi kali ini, kalian bisa perhatikan contoh soal bagaimana cara menghitung ukuran pemusatan data berkelompok berikut ini. Berikut ini ada contoh soal dari di sini diketahui tabel nilai ulangan 50 siswa sebagai berikut ya. Jadi ada 50 siswa yang mengikuti ulangan dengan hasilnya ini disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, itu ciri khasnya pasti nilai itu berupa interval dari 45 sampai 49, 55, 4, 55, 59, 60, 64 dan seterusnya sampai dengan jumlah frekuensinya itu 50. Nah, di sini kalian harus menentukan mean, median, dan modus dari data tersebut. Bagaimana cara menentukannya? Ya, sebelum kalian menentukan mean, median, dan modus, alangkah baiknya kalian mencari dulu nilai XI dan juga FI XI dari data yang diketahui. Ya,
biar lebih mudahnya ya kalian tinggal tambahkan lagi 2 kolom ke samping untuk kolom XI dan juga kolom FI XI. XI di sini adalah nilai tengah dari interval pada nilai ulangan. Ya, di sini XI yang pertama berarti X1 kita lihatnya dari interval 45 sampai 49. Nah, caranya bagaimana? Kalian jumlahkan saja nilai 45 tambahkan dengan 49, kemudian bagi 2. Itu nanti dapat nilai XI-nya. Atau kalian boleh hitung karena misalkan di sini 45 sampai 49 itu ada 5 nilai ya di sana. Berarti hitung saja 45, 46, 47, 8, 49. Yang di tengah-tengah ini ya. Ini bukan tanda ini, yang di tengah-tengah ini tadi nilainya berapa? 47. Nah, kita tulis di sini 40. Nah, yang berikutnya yang bawahnya juga sama. 50 tambahkan dengan 54 kemudian bagi 2. Nah, 50 tambah 54 104 bagi 2 itu hasilnya 52. Nah, kemudian di sini 55 dengan 59 itu hampir mirip-mirip dengan 45 sama 49 ya. Berarti nilai X-nya juga mirip. Kalau tadi 47 berarti sekarang 50. 60 sampai 64 nilai tengahnya itu mirip-mirip dengan 50 sampai 54 ya. Ini 62. Kemudian 65 69 itu 67. Dan 70 sampai 74 itu berarti juga 72. Kemudian 75 sampai 79 itu nilai tengahnya ada di 70. Ini untuk X-nya. Nah, baru setelah itu kalian hitung FIXI-nya. FIXI-nya berarti kalian hitung ini 5 kalikan dengan 47, 10 kalikan dengan 52 dan seterusnya sampai 5 kalikan dengan 57. Nah, jadi kalau 5 kalikan 47, sini saya dapatkan 235. Kemudian yang ini 520. 8 kali 57 itu 456. 12 kali 62 itu 744. Kemudian 6 kali 67 itu 402. 4 kali 72 itu 288. Dan ini 5 kali 77 itu 345. Nah, seluruh FIXI ini dari atas sampai bawah kalian jumlahkan dan tulis hasilnya di sini. Itu 3.3. Sudah dapat. Barulah masuk ke berikutnya, dimana di sini kita mencari dulu mean atau rata-rata dengan rumus X bar sama dengan sigma FIXI per sigma I. Ini kan dari tabel sudah diketahui nih FIXI-nya, jumlahnya itu yang ini yang kita pakai 3030 bagi dengan yang ini kita pakai 50 karena siswa yang mengikuti ulangan itu sebanyak 50 orang. Berarti kita masukkan ke sini X bar sama dengan 3030 bagi 50 ya, maka X barnya itu diperoleh dengan 60,6. Ini rata-ratanya. Oke. Setelah itu kita masuk ke median. Median kalian harus mencari dulu di mana letak nilai median pada interval mana. Tentunya di sini lihat ke tabel. Karena jumlah siswanya ada 50, berarti nilai tengahnya ada di antara data ke-25 sampai data 26 ya. Nah, hitung saja frekuensi dari atas. Kita jumlahkan 5
tambahkan dengan 10 baru 15. 15 tambahkan dengan 8 sampai sini 15 ya. Tambahkan lagi 8, 23, masih kurang ya. Berarti 8 tambahkan 23 tambahkan dengan frekuensi yang bawahnya itu 23 tambah 12 hasilnya 35. Nah, dari sini sampai ke sini kalau dijumlahkan frekuensinya itu adalah 35. Nah, maka di frekuensi tersebut sudah mencakup data ke-25 dan data ke-26. Otomatis interval yang kita ambil itu adalah interval yang 60 sampai 64. Di sini interval 60 sampai 64. TB itu adalah tepi bawah kelas interval. Nah, tepi bawahnya adalah ini 60 itu batas bawahnya, berarti tepi bawah kemarin rumusnya batas bawah kurang 0,5 ya. Berarti 60 kurangi 0,5 hasilnya 59,5. P nya itu adalah panjang kelasnya ya, kita hitung saja 60 sampai 64, 60, 61, 62, 63, 64. P nya itu 5. N nya tadi jumlah frekuensi total atau banyaknya data itu 50. F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya. Lihat saja yang tadi. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median dari 5, 10 dengan 8 kalau dijumlahkan hasilnya adalah 23. Saya agak sini ya, ini 23, dan F kecilnya itu adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median di interval tersebut berapa? 12 ya. Baru setelah ini kalian masukkan ke dalam rumus. TB itu 59,5 tambahkan 5, ini 50 bagi 2. Nah, angka 2 di sini tidak boleh diganti dengan angka yang lain. Kurangi 23 per 59,5 tambah 50 bagi 2 kan hasilnya 25. 25 kurang 23 hasilnya 2. Berarti ini jadi 2 per 12. Nah, kalian kalikan dulu 5 kali 2 bagi 12 itu hasilnya berapa? Kita peroleh 59,5 ini 5 kali 2 bagi 12 itu hasilnya adalah 0,83. Baru kalian jumlahkan 59,5 tambah 0,83 itu hasilnya adalah, ini kita cukup ya, sini saja 60,33. Hasil akhirnya jadi nilai mediannya adalah 60,33. Itu untuk median. Selanjutnya untuk modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Berarti kita harus cari di mana nilai yang memiliki frekuensi paling besar. Interval yang mana? Lihat saja ke tabel. Nah, di sini frekuensinya kan ada 5, 10, 8, 12, 6, 4, dan 5. Frekuensi yang paling tinggi itu ada di angka 12 ya. Di sini. Di mana 12 ini dimiliki oleh interval 60
sampai 64, berarti sama seperti median yang tadi. Kita tulis interval 60 sampai 64. Tepi bawahnya berarti sama seperti median ya, 59,5. Dan panjang kelasnya juga sama saja, itu 5. Nah, di sini D1 dan D2. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ya. Kita lihat. Nah, di sini kelas modusnya 12, kelas sebelumnya itu frekuensinya 8, berarti 12 kurangi 8. 12 kurangi 8 itu sama dengan 4. Ini D1, ini nilai dari D1-nya. Kemudian D2-nya itu adalah selisih kelas frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Tadi yang sesudahnya berarti 12, sesudahnya 6, berarti 12 kurang 6 ya. 12 kurangi 6, hasilnya 6 ya. Ini adalah D. Terus setelah itu masukkan ke dalam rumus. Nah, MO itu berarti sama dengan TB tambah P kalikan dengan D1 per D1 tambah D2. Ini berarti 59,5 tambahkan 5 kali tadi D1 nya 4 per 4 tambah 6 sama dengan 59. Ini 4 tambah 6 itu 10 ya, berarti 5 kali 4 20 bagi 10 itu 2. Hasilnya 59,5 tambah 2 adalah 61,5. Ini modusnya, jadi MO itu sama dengan 61,5. Itu untuk contoh ukuran pemusatan data, cara menghitung ukuran pemusatan data pada data Nah, jadi itu tadi penjelasan terkait ukuran pemusatan data berkelompok, mulai dari rumusnya dan juga contoh soalnya. Mudah-mudahan dari penjelasan yang saya berikan bisa memberikan pemahaman dan bisa dipahami dengan baik, serta bisa memberikan ilmu yang baru, wawasan yang baru untuk pembelajaran matematika. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe di channel video YouTube video pembelajaran matematika saya. Dan sampai berjumpa di video pembelajaran matematika berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.